Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banten TV dan juga para penonton di studio. Alhamdulillah senang sekali saya Rita Damayanti kembali menjumpai Anda dalam program Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan? Pemirsa, kita tahu bahwa selama 2 tahun terakhir kita sempat dihantam pandemi COVID-19 yang tentunya ini membuat masyarakat kesulitan dari sisi ekonomi. Dan juga kondisi ini semakin diperparah dengan momen kelangkaan dan juga kesulitan ekonomi di mana momen lonjakan harga sembako saat Ramadan dan juga Idul Fitri ini membuat kondisi masyarakat semakin terpuruk. Permintaan masyarakat akan kebutuhan saat Ramadan dan juga Idul Fitri ini membuat lonjakan sembako di pasaran semakin menjadi-jadi. Lantas seperti apa upaya yang dilakukan pemerintah ini guna mengatasi lonjakan harga saat Ramadan dan juga Idul Fitri, dan juga bagaimana antisipasi yang dilakukan oleh dinas terkait guna mengatasi lonjakan di fase akhir Ramadan menjelang Idul Fitri nanti. Bersama kami sudah hadir beberapa narasumber. Yang pertama ada Bapak M. Nawal Said Dimyati selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar Pak? Insya Allah. Insya Allah, walaupun tidak ada gorengan ini tetap lancar ya Pak ya? Puasanya ya Pak ya? Kalau gorengan buat buka ya. Buat buka. Ada minyak. Baiklah. Dan kita juga sudah mengundang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindak Provinsi Banten. Ada Bapak Kepala Dinasnya, ada Bapak Babar Suharso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Babar? Alhamdulillah. Gimana menghadapi harga lonjakan yang semakin naik? Ini kayaknya makin diburu ibu-ibu kayaknya nih ya, buat dicurhatin kayaknya ya Pak Babar. Insya Allah sudah disiapkan. Sudah disiapkan ya Pak ya. Baiklah, kita juga sudah mengundang dari Akademisi Untirta. Ini ada Bapak Ihsan Ahmad. Assalamualaikum Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Puasa juga lancar ya. Alhamdulillah. Amin. Dan pemirsa, kita juga sudah bersama dengan teman-teman ini dari mahasiswa-mahasiswi Untirta dan juga dari UIN SMA Banten, dan juga tentu saja ada masyarakat Kota Serang. Halo, assalamualaikum. Puasa masih lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah ada yang bolong? Yang cowok biasanya senyumnya. Oke lah. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh kepada tema kita pada hari ini, Pak Nawal, saya bertanya dulu. Seperti kita tahu nih, setelah masyarakat dihantam pandemi COVID-19 selama 2 tahun ini membuat ekonomi masyarakat terpuruk ya Pak ya. PHK di mana-mana, dan juga lantas bagaimana Anda melihat kondisi ekonomi masyarakat saat ini dan juga daya beli masyarakat tentunya. Saya copot ya Pak. Silakan. Jadi saya akan menjawabnya tidak melalui analisa tapi fakta saja. Jadi fakta kemarin adik-adik kita mahasiswa ya berbondong-bondong di Jakarta menyerukan diantaranya 3 hal ya. Yang pertama adalah terkait dengan masalah ekonomi, baru kemudian terhadap isu politik yaitu isu perpanjangan masa jabatan ataupun juga 3 periode amandemen Undang-Undang Dasar. Dari fakta tersebut kita paham bahwa memang negeri kita ini dari aspek ekonomi tidak sedang baik-baik saja, tetapi ada sebuah persoalan yang fundamental yang harus segera dicarikan solusinya. Karena kalau tidak, ini bisa menjadi apa ini? Lonceng kematian bagi negeri tercinta ini. Jadi oleh karena itu harusnya di saat situasi dan kondisi semacam ini belanja atau rencana belanja itu harus dikurangi oleh pemerintah. Misalkan terkait dengan pembangunan mega proyek yang sangat luar biasa, dan dananya harusnya diarahkan untuk memberikan stimulus agar ekonomi rakyat itu bisa berjalan kembali. Baik itu stimulus seperti kayak rencana ada BLT Mikor, itu kan bagus ya, meskipun itu bukan solusi. Harusnya yang diberikan BLT itu bukan hanya Mikor tapi juga terkait dengan jumlah masyarakat kita ya, yang berdasarkan angka kemiskinan secara nasional itu kan kalau tidak salah di atas 11% ya. Harusnya itu yang diberikan bantuan langsung tunai
tidak 3 bulan mungkin, dan nominalnya harus dibesarkan. Supaya apa? Supaya konsumsi rumah tangga itu naik. Kalau konsumsi rumah tangga naik, ekonomi pasti nanti juga akan mengalami kenaikan. Yang kedua juga harus agak lebih jelas ya dalam melakukan penyelesaian, misalkan terkait dengan setelah kelangkaan sekarang harga mikornya juga naik. Ini harus jelas. Ini kan kalau kita bicara terkait dengan negeri kita ini kan negeri yang surplus ya terkait dengan minyak goreng ini kan sebenarnya. Ya. Ini kan ada masalahnya itu adalah menurut saya di kartel-kartel itu. Nah, kartel-kartel ini harusnya kan diberikan tindakan yang sangat tegas dan sebagainya. Tapi sampai sekarang kan belum. Ya. Sampai sekarang belum. Dulu terkait dengan masalah distribusi segala macam, pemerintah lebih banyak mendorong sebuah koperasi. Kalau sekarang kan diserahkan kepada mekanisme pasar, di mana mekanisme pasar ini di negeri kita sering tidak sehatnya dibandingkan sehatnya, karena ada praktek-praktek monopoli, dan praktek monopoli inilah yang mengakibatkan ini semua. Dan kita semua sebenarnya tahu harusnya ada sanksi yang tegas dari pemerintah ketika melihat berbagai macam persoalan semacam ini sehingga cepat selesai. Ini kan lucu. Sudah 1 bulan yang lalu Menteri Perindustrian dan Perdagangan sampaikan akan selesaikan sebelum Ramadan. Ini sudah Ramadan masuk 10 hari, mikor juga masih mahal. Betul. Ya, kemarin saya minta Dinas Ketahanan Pangan untuk lakukan pasar murah. Salah satu yang dijual adalah migor. Ternyata harganya sama dengan yang di pasaran ya. Ya ini ketika kita tanya di gimana, emang harganya segitu Pak. Nah, ini kan juga nggak menyelesaikan persoalan juga. Ketika kita ingin lakukan pasar murah ya untuk meringankan beban masyarakat di Provinsi Banten, tetapi ternyata harganya ya nggak jauh beda ya. Ada bedanya cuma 50 perak kalau kita tahu. Jadi seperti itu Mbak Rita. Oke, baik. Pak Babar, ini bagaimana Anda melihat pengaruh daya beli masyarakat saat ini hingga saat ini, dan juga apakah mengalami penurunan ataupun peningkatan, dan faktor apa yang mendukung hal tersebut? Baik, makasih Mbak Rita. Jadi menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nawa, Dinas Perindustrian Perdagangan sebetulnya setiap hari memantau harga di pasar. Jadi ada 8 pasar di Provinsi Banten yang kita pantau. Hampir ada 24 komoditi yang kita pantau. Memang tadi ketika disebut ada lonjakan, itu ada harga beberapa komoditi, tidak semua. Tapi komoditi yang paling banyak mendapat tekanan harga itu adalah yang terpengaruh oleh harga komoditi dunia. Misalnya kita mau tidak mau daging sapi itu kan masih tergantung impor. Kemudian gula pasir juga kita masih tergantung bahan baku impor, raw sugarnya dari luar negeri. Kemudian terigu, gandumnya masih impor. Nah, sawit sebetulnya kita berlimpah, kita nomor 2 secara internasional penghasil CPO sawit. Tapi ketika harga dunia tinggi, karena harga CPO dalam negeri pun ikut tinggi. Nah, ini salah satu penyebab kenapa harga minyak goreng tinggi. Ada analisa, salah satu penyebab adalah permintaan atas minyak goreng yang tadinya dipenuhi oleh Rusia dan Ukraina, itu minyak biji bunga matahari, itu beralih ke minyak sawit, sehingga permintaan dunia terhadap minyak sawit tinggi. Nah, regulasi di Indonesia ini mengikuti situasi internasional. Nah, waktu itu ada 2 fase. Fase pertama, waktu sebelum perang Ukraina, kita dengan semangat menurunkan semua harga minyak goreng 14.000 seragam. Dan itu mengandalkan subsidi serta menahan ekspor, ya, ekspor CPO dengan DMO, domestic market obligation. Jadi mengurangi ekspor CPO ke luar negeri untuk memenuhi dalam negeri. Nyatanya dengan kita stop
ekspor ke luar negeri, harga CPO2 semakin naik. Nah, otomatis produksi minyak dalam negeri pun jadi naik. Nah, jadi kita gonta-ganti nih. Kementerian Perdagangan beberapa kali mengeluarkan regulasi sampai pada akhirnya merelaksasi harga minyak, dibebaskan ke pasar. Memang ada fenomena yang unik dan ini memprihatinkan. Kenapa merek-merek tertentu pada saat 14.000 itu minyak langka? Iya. Padahal disubsidi gitu, tapi langka di pasaran sampai ngantri di mana-mana. Setelah direlaksasi, harga dibebaskan, semua merek keluar. Nah, ini yang menjadi perhatian kami. Waktu itu juga diingatkan oleh Pak Nawa untuk segera dibentuk Satgas minyak goreng di provinsi, dan kami sudah membentuk Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi dengan kabupaten kota beserta juga jajaran kepolisian. Kami sasar semua gudang-gudang minyak. Ya, memang ada beberapa penimbunan. Dan inilah satu sisi dari segi regulasi, satu sisi dari fluktuasi harga pasar dunia, dan satu sisi juga perilaku penimbunan tadi atau yang pengambil keuntungan. Itu baru bicara satu komoditi minyak goreng yang belum selesai sampai hari ini. Nah, yang sekarang minyak goreng ini pada fase memang yang diatur adalah minyak goreng curah. Jadi mungkin ini yang akan kita gelontor banyak di Ramadan. Sehingga dikaitkan dengan tadi daya beli, sebetulnya tidak menurun sih kalau daya belinya, memang harga komoditi yang harus distabilkan. Dan pemirsa, terkait tadi Pak Babar, apa yang sudah dijelaskan tadi kan sudah ada membentuk tim Satgas ya terkait dengan minyak goreng tadi. Ini evaluasi yang didapat seperti apa? Karena kan pada saat kemarin sempat terjadi kelangkaan, itu tiba-tiba malah jadi melonjak tinggi harganya. Ini seperti apa evaluasi dari tim Satgas sendiri tadi Pak? Jadi dengan fase sekarang, subsidi itu jelas diberikan kepada produsen, dan yang memasok kebutuhan di Banten itu ada 6 produsen, 2 produsen di Banten, 4 produsen di luar Banten. Itu ada dari Lampung, Bekasi, Jakarta. Nah, ini kami sedang memantau karena produsen ini sudah berkontrak untuk memasok Provinsi Banten 11.290 ton untuk bulan April. Realisasi baru 19%, jadi masih ada produsen yang 0% memasok. Nah, harusnya tadi, memang janjinya Kementerian Perindustrian memasok gelontor bulan ini tidak ada kekurangan. Terutama minyak goreng curah ini besar dampaknya terhadap usaha-usaha kecil, masyarakat, kemudian usaha-usaha makanan minumannya yang saat Ramadan ini dibutuhkan banyak. Nah, kami tim Satgas ini berjenjang Mbak, setelah produsen kepada distributor, karena dalam peraturan yang baru sidra produsen ini tidak boleh sembarangan memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng bersubsidi. Truk tangkinya harus ada tanda truk subsidi minyak goreng dengan harga dicantumkan, yaitu mengacu peraturan Menteri Perindustrian nomor 8 tahun 2022 tentang HET minyak curah harga eceran tertinggi. Dan termasuk nanti distributor pun itu tidak boleh sembarangan, nggak boleh lagi ke tempat pengemasan, repacker, nggak boleh untuk industri. Jadi betul-betul untuk masyarakat minyak goreng curah ini. Nah, kami masih banyak menemukan ada beberapa di bawah distributor agen gitu menjualnya lebih mahal dari harga eceran tertinggi. Baru tadi pagi kami ke Pasar Rawu nih tadi dengan Pak Sekda, dengan jajaran dari Dinas OPD terkait juga, kemudian juga Dinas Kota Serang, Polda, Polres, kemudian BPOM. Jadi kita memastikan ketersediaan dan keamanan pangan untuk jelang Ramadan ini. Nah, ini udah Satgas kita udah sangat terpadu sebetulnya. Hanya memang beberapa tadi perilaku agen yang menjual masih di atas HET. Jadi ada ini udah langsung ditindaklanjuti oleh jajaran kepolisian, peringatan, nanti juga tindakan kalau tidak memang sanksi yang diberikan ya? Ada sanksinya. Di peraturan Menteri Perindustrian juga ada sanksi, peringatan administratif dan jadi, pencabutan izin. Harusnya sekarang ini hari ke-10 ya? 10 di bulan April ya? Ya. Hari ke-10. Harusnya udah 35% kan? Iya. Ya, ini baru. Stok
yang Baru 19%. digelontorkan untuk Banten. Ya. Tapi ini kan baru 19%, ada selisih berapa ya? Ya. Jadi kalau kemudian beberapa waktu yang lalu kami melakukan sidak di beberapa toko grosir ya, memang mereka menyampaikan ada keterlambatan pasokan minyak goreng. Ya, seperti misalkan kalau kita lihat yang besar itu kan, yang toko retailnya luar biasa itu kan seperti kayak Indomaret, terus kemudian Alfamaret ya. Ketika kami masuk di sana, ternyata ya seperti itu. Di pasokan minyak goreng itu ya, itu masih jauh dari harapan ya untuk memenuhi kebutuhan perharinya. Jadi perharinya aja belum cukup. Masih kurang, betul. Nah inilah yang kalau kemudian dibilang harga jadi semakin tinggi ya, menurut saya adalah wajar karena memang ya stoknya tidak begitu banyak. Artinya ada sebuah permasalahan di distribusi. Tadi di awal saya sampaikan, makanya harus ada ketegasan. Jadi ketika kita bikin satgas pangan misalkan di tingkat provinsi, di tingkat pusat harusnya kan juga ada. Ini permainan kartel ini. Jadi bagaimana mengeruk keuntungan ya sebesar-besarnya, bahkan juga dimungkinkan juga ngambil uang yang harusnya diberikan kepada rakyat, yaitu subsidi minyak goreng juga mereka ambil juga ya. Ini hukum yang harus dipakai, pendekatan hukum yang harus dipakai, lebih banyak ditekankan. Saya pikir itu. Oke, saya beralih ke Pak Ihsan. Pak Ihsan tadi sudah menanggapi apa yang sudah dikatakan oleh Pak Babar dan juga Pak Nawa ini terkait dengan fenomena minyak goreng dan juga mungkin bahan-bahan sembako lainnya yang mungkin melonjak tinggi. Seperti apa dalam pandangan Anda? Apa yang menurut Anda menjadi penyebab dari lonjakan harga terjadi di masyarakat saat ini? Lebaran kan bukan cuma tahun ini ya, Iya. Cah. Ya. Tahun kemarin ada Lebaran, tahun depan juga pasti ada Lebaran, gitu kan. Tapi kan persoalannya tidak pernah selesai, tidak pernah terantisipasi, dan pemerintah juga tidak pernah berpihak. Artinya kalau kita kembali pada tujuan bernegara, seharusnya keberpihakan pada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, mendekatkan masyarakat pada akses untuk bisa lebih sejahtera, kira-kira seperti itu menjadi langkah prioritas kalau menurut saya. Nah, dengan tidak pernah terselesaikannya tiap lebaran, kemungkinan tiap lebaran ada satgas kan Pak? Sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Tidak pernah lepas ada ketiadaan satgas gitu. Artinya kan saya melihat bahwa persoalan kedaulatan dari ketahanan pangan ini kan lemah. Kalau tadi Cana sudah menyebut ada persoalan kartel, justru saya melihat bahwa kemungkinan ada kerjasama antara kartel dengan penyelenggara negara. Karena posisi negara begitu lemah pada persoalan-persoalan pangan. Nah, saya bertanya, kemungkinan kebutuhan satgas juga hanya pada sebuah respon yang reaktif, yang simbolik, yang sebetulnya juga sudah lama menjadi bagian dari basa-basi ketidakmampuan untuk melawan kartel. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Pak Babar menanggapi apa yang sudah dikatakan Pak Ihsan ini seperti apa? Yang mungkin upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Mungkin memang sudah jelas nih ada kartel-kartel seperti itu, namun seperti apa sanksi yang diberikan? Apakah mungkin memang kurang berat sanksi yang diberikan sehingga mungkin pemerintah tidak bisa memberikan solusi yang pasti untuk masyarakat? Ya baik. Lonjakan harga kembali tadi saya sampaikan, salah satu paling besar pengaruh itu dari situasi perdagangan dunia. Kemarin sempat terjadi kedelai. Kedelai memang produksi luar negerinya memang kurang, jadi masuk impornya juga kurang. Nah, kalau ada beberapa keterlambatan tadi respon, memang betul beberapa pengalaman kami di Banten begitu. Seperti kita ini kan banyak produsen gula rafinasi, tapi pada saat langka mereka ditugaskan juga membuat gula konsumsi untuk
domestik, untuk rumah tangga. Nah, mestinya ini kan nggak harus terjadi kita kekurangan gula baru ditugaskan dulu, harga dulu naik baru. Nah, mungkin ini yang dimaksud tadi kalau ada istilah kartel, mungkin dari sisi tadi perdagangan antar negara ini yang kita tidak sepenuhnya bisa mengendalikan, sepertinya seperti itu. Tapi dari sisi lain, Satgas ini ada sisi edukasi, ada sisi penindakan. Kami di Satgas ini kan terdiri dari sebetulnya mengantisipasi supaya tidak terjadi kelangkaan, penimbunan, dan kenaikan yang melonjak. Kalau dikaitkan dengan siklus Lebaran, memang ada juga yang namanya psikologis price atau dia memanfaatkan situasi permintaannya tinggi gitu. Nah, memang betul kalau memang ada upaya-upaya menahan distribusi, otomatis permintaan tinggi. Penjual pasti menjualnya lebih mahal. Nah, ini salah satu Satgas supaya menerobos distribusi tadi yang tersendat, supaya gelontoran di pasar berlimpah. Nah, kalau sudah berlimpah, pedagang nggak bisa menjual harga tinggi. Nah, harapannya normalnya seperti itu. Tapi justru Lebaran kali ini sebenarnya ada salah satu keuntungan juga. Satu, kita sudah panen padi, jadi harga beras stabil. Tadi saya ke Pasar Rawa juga untuk komoditi cabai di beberapa, memang tidak dari Provinsi Banten, dari tetangga kita, itu udah mulai banyak dan sudah mulai nurun harga cabai. Jadi harus bergembira nih ibu-ibu, jadi tidak semua melonjak sebetulnya. Ada beberapa komoditi yang menurun karena memang siklus Lebaran ini kan maju ya. Nah, itu semakin beririsan dengan siklusnya panen, insya Allah lebih ketercukupan ketimbang kekurangan untuk yang tidak impor ya. Nah, gitu. Jadi ini harus paralel, teman-teman di dinas yang membidangi sektor hulu yang memproduksi ini harus memprediksi kebutuhan permintaan pada saat musim-musim yang besar seperti Lebaran haji gitu, kemudian tahun baru gitu, permintaan kan tinggi. Nah, kenapa siklus tanamnya tidak disesuaikan dengan forecasting untuk permintaan pasar? Nah, kami kan bisa mengkomunikasikan ini, dan ini mungkin kita lintas dinas, Bu. Nah, kecuali yang impor tadi ya. Kembali lagi terkait dengan masih kita tahu Pak Nawa, ini kita tahu bahwa dalam ilmu ekonomi dikenal prinsip supply and demand. Ini di mana ada permintaan, di situ ada produksi. Lantas, mengapa prinsip ini selalu terjadi di bulan Ramadan, Pak? Di mana permintaannya selalu tinggi dan juga meningkat? Tanyanya ke saya kan? Iya. Saya juga bingung, kenapa terjadinya selalu di bulan Ramadan. Dan kebingungan saya itu menghasilkan sebuah jawaban yang sederhana. Karena pada saat bulan Ramadan itu memang konsumsi ya masyarakat ini kan tinggi, terutama terkait dengan kebutuhan-kebutuhan di bulan Ramadan dan kebutuhan di bulan setelah Ramadan atau di bulan Syawal. Bukan berarti mereka semakin banyak mengkonsumsi makanan, bukan. Karena kan biasanya di negeri kita ini, khususnya Banten, Ramadan ini kan selalu dijadikan sebagai wahana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan banyak melakukan sedekah. Ketika banyak permintaan inilah, kemudian ada sebuah permainan di situ. Jadi kalau seandainya sejak awal sudah diukur kebutuhan bulan Ramadan itu sekian, maka yang kita harus siapkan barangnya sekian, ini tidak akan menjadi sebuah persoalan. Tetapi justru disitulah ketika masyarakat banyak menginginkan sesuatu, disitulah baru mereka mulai melakukan kotak-katik gorengan ya, gocekan, yang kemudian mengakibatkan langka, yang mengakibatkan mahal, dan seterusnya dan seterusnya. Yang tadi sejak awal saya sampaikan, inilah disebut dengan perilaku kartel kan gitu. Nah, inilah yang sebenarnya yang harus kita selesaikan.
Dan kartel ini adalah akibat daripada ketika negara kita ini menyerahkan ekonomi itu kepada mekanisme pasar. Iya. Sebelum dulu pakai mekanisme pasar nggak pernah terjadi semacam ini. Karena ada peran negara yang begitu penting ya dalam proses pengadaan dan juga pengaturan distribusi. Sekarang lebih banyak diserahkan ke pihak orang lain kan. Pemerintah hanya melakukan pengawasan. Nah kalau pengawasannya kurang ya terjadilah yang seperti ini. Jadi seperti itu jawabannya, Mbak. Ya, baik. Pak Ihsan, ini kita tahu bahwa selain lonjakan harga kebutuhan pokok saat Ramadan, ini beberapa waktu juga sempat terjadi fenomena kelangkaan. Tadi kan sudah diungkapkan juga minyak goreng yang disusul dengan tingginya harga minyak goreng di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi Banten. Ini beberapa informasi yang didapat ini juga menyebutkan bahwa antrian minyak goreng juga masih terjadi hingga saat ini. Seperti apa menurut Anda, apakah upaya pemerintah ini kurang maksimal dalam menekan harga minyak goreng tadi? Ya, kita tahu bahwa naiknya harga minyak goreng itu sudah sejak 9 Januari 2022 ketika harga minyak goreng di kita tembus 26.000, di Malaysia itu 8.500 per kilo, catatan saya begitu. Kemudian juga saya mencatat bahwa kita ini produsen CPO nomor 1 menurut data IDX Channel ya, dengan produksi 3,6 juta ton per tahun, rata-rata 3,6, dengan luas kebun sawit itu sekitar 11,5 juta hektar. Nah, kelangkaan minyak goreng kemarin itu kalau nggak salah sudah disubsidi oleh pemerintah 7,6 triliun untuk dapat bisa harga di kisaran 14.000. Tapi sampai sekarang belum terkonfirmasi apakah subsidi itu dinikmati oleh masyarakat atau enggak. Jadi tetap saja ada maling di persoalan ini dan tidak bisa bicara Ramadan gitu kan. Sebelum Ramadan sudah ada perampokan ya luar biasa. Jadi saya pikir memang ada kerjasama kartel dengan penyelenggara negara dan kita bisa buktikan itu nanti pada event-event pemilu. Sistem ijon ini akan berlanjut terus untuk mengerus kepentingan masyarakat, dan saya khawatir sebetulnya ketiadaan kedaulatan atau ketidakmampuan pemerintah menahan persoalan pangan itu karena memang disebabkan oleh bukan saja pada persoalan yang sifatnya moralitas, etika, peraturan, tapi memang harus bertukar antara posisi kekuasaan dengan posisi pengusaha begitu. Artinya untuk kebutuhan event yang sekarang tengah dipersiapkan menuju pemilu, nah proses transaksi ini kan harus berjalan. Gitu. Kalau menurut saya sih hematnya kalau memang nggak bisa mengurus persoalan ketahanan pangan, pihak-pihak terkait yang mengurus ini mundur. Kalau dipercaya Canawa, saya bisa kok menurunkan harga bahan pokok menjelang Ramadan 10 kali lipat lebih murah gitu, karena bukan persoalan sulit kok gitu. Ini kan persoalan mentalitas, persoalan persoalan karakter dari ketidakmampuan berpihak pada masyarakat. Ya karena memang kenyataannya memang Ramadan selalu terjadi juga ya Pak setiap tahunnya ya. Iya. Dan kali ini baru terjadi seperti ini. Atau kita bertaruh Ramadan tahun depan ini terulang nggak kira-kira? Mudah-mudahan Gitu. intensitasnya Mestinya kan bisa dipersiapkan. ya. Seperti tadi dikatakan oleh Canawa ya, ada persiapan yang dilakukan sebelum Ramadan tadi ya Pak. Baik, saya beralih ke Pak Babar dulu. Pak Babar, ini terkait dengan Disperindak sendiri, perannya seperti apa untuk menekan lonjakan harga? Adakah sinergi yang dilakukan dengan OPD terkait Pak, terkait menekan harga lonjakan sembako tadi? Ya, makasih. Idealnya memang negara harus hadir ketika bahan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini langka atau mahal. Nah, negara cara hadirnya bisa melalui badan usaha negara yang selama ini yang diandalkan adalah Bulog.
Selain Bulog, sebetulnya ada lagi gabungan BUMN yang terkait dengan makan atau pangan, itu ID Food Group atau Raja Wali diantaranya, Raja Wali RNI, Raja Wali Nusindo. Nah, ini juga mensuplai bahan pokok. Beberapa tata kelola baru, ada Badan Pangan Nasional, ada BUMN baru, kemudian juga ada Bulog. Mestinya sih tidak harus terjadi kekurangan atau kelangkaan. Kami di Sperindak selalu mengecek ketersediaan pasokan di BUMN ini. Kalau memang sudah langka di BUMN, ya agak sulit. Kita pasti nyarinya ke pihak perusahaan. Ya kalau udah perusahaan udah harga pasar tadi. Jadi berat kalau kita dengan harga pasar, ya walaupun kita operasi pasar mula, harganya pasti harga pasar. Ya. Lain kalau BUMN, kita bisa dengan mekanisme subsidi tadi di BUMN atau BUMD. Nah, ini hal lain yang harus kita PR ke depan. BUMD akan kita perankan, mestinya hadir ketika bahan pangan di Banten ini langka ataupun harganya naik. Saya kira itu. Dan Sperindak siap mendukung. Baik, kabar terkait dengan ketersediaan ini stok bahan baku ini menjelang Idul Fitri ini seperti apa ini? Adakah intervensi yang dilakukan oleh Disperindak sendiri? Ya, untuk yang paling penting saat ini memang sedang fokus di minyak goreng. Tadi saya sampaikan ada 19.129 ton untuk bulan April, baru 19%. Ini kan menjadi tugas kami untuk segera menggelontorkan itu di masyarakat. Kalau gelontoran itu normal, harga normal dan masyarakat terpenuhi. Nah, kami di 6 produsen ini akan kami kejar bersama-sama dengan jajaran dari Polda. Kita udah siapkan. Oke, sehingga dipastikan ini kebutuhan Ya, akan segera. bahan pokok ini tetap tersedia, Minimal Pak ya? harus sudah 30%, kita masih 19%. Oke. Baiklah, kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu Bapak-bapak untuk penanya yang sudah bersedia. Silakan, Mbaknya boleh berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Esi. Beberapa waktu lalu sempat terjadi kelangkaan minyak goreng hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Banten. Yang akhirnya sempat diberitakan tentang penyelundupan minyak goreng oleh beberapa oknum. Bagaimana tanggapan Anda melihat peran pemerintah dalam menangani kelangkaan minyak goreng setelah akhirnya harga minyak goreng menjadi melambung tinggi hingga sekarang? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kapuspitasari, izin bertanya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya harga bahan pokok itu semakin naik dan diprediksi kenaikannya itu hingga 30%. Nah, lantas adakah upaya antisipasi yang dilakukan oleh Disperindak untuk mencegah kenaikan harga menjelang Idul Fitri tersebut? Mengingat kondisi ekonomi masyarakat ini semakin sulit gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya lagi, silakan. Boleh, Masnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Adila. Saya ingin bertanya, bagaimana Anda melihat peran pemerintah dalam menekan lonjakan harga kebutuhan pokok saat ini dan juga kenaikan harga kebutuhan lainnya seperti bahan bakar, pulsa, gas, dan masih banyak lainnya. Hal apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dan DPRD untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang saat ini kondisinya ekonominya baru saja pulih dari COVID-19. Kepada Pak Nawa, mungkin beberapa waktu lalu sempat terjadi kelangkaan minyak goreng dan hampir terjadi di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Banten yang akhirnya juga sempat diberitakan tentang penyelundupan minyak goreng oleh beberapa oknum. Bagaimana tanggapan Anda, Pak, melihat peran pemerintah dalam menangani kelangkaan minyak goreng yang setelah akhirnya harga minyak goreng tersebut menjadi melambung tinggi hingga saat ini? Terima kasih. Jadi masih terekam ya dalam ingatan saya ketika mulai terjadi kelangkaan minyak goreng. Pada saat itu saya pernah menyampaikan secara terbuka dan juga kepada instansi terkait untuk membentuk Satgas Pangan. Jadi bukan hanya sekedar minyak goreng, tapi Satgas Pangan
Untuk apa Satgas Pangan ini? Adalah untuk melihat jalur distribusi. Kenapa kok bisa terjadi kelangkaan, di mana hambatannya, dan lain sebagainya. Di samping juga untuk menghitung secara cermat berapa kebutuhan pangan yang untuk di Banten ya, yang cukup sampai dengan terutama adalah pada bulan Ramadan dan seterusnya. Nah, saya melihat apa yang dilakukan oleh Pemprov Banten dalam hal ini cukup bagus ya, meskipun belum sangat mengembirakan. Ini sudah cukup baik meskipun belum sangat mengembirakan. Kenapa ini belum juga mengembirakan? Karena memang kebetulan saya baru ya diberikan tugas untuk menjadi koordinator di Komisi 2. Komisi 2 itu adalah komisi yang membidangin masalah perekonomian. Nah, ketika saya masuk di sana, kita lihat dari postur anggaran. Ternyata postur anggaran 7 dinas yang bergerak untuk menggerakkan ekonomi di Banten, itu pagu anggarannya itu tidak sampai 5% dari total APBD Provinsi Banten. Ini kan luar biasa hebat ya, luar biasa hebat, karena semuanya lebih banyak digenjot untuk pembangunan infrastruktur fisik. Nah, makanya ketika tadi Pak Kepala Dinas sampaikan operasi pasar dan sebagainya, saya senyum-senyum aja. Apalagi intervensi harga, saya senyum-senyum saja. Kenapa saya senyum saja? Ya saat ini nggak akan bisa lakukan kecuali regulasi yang dikaitkan dengan peraturan dan sebagainya sampaikan ke pemerintah pusat. Untuk intervensi secara langsung nggak bisa. Untuk ngidupin SKPD Disperindak aja juga udah ngap-ngapan, ya kan? Bagaimana disuruh untuk ngurusin ekonomi di tengah masyarakat. Nah, dari situlah yang kemudian pada saat rapat ya dengan teman-teman di komisi, juga dengan teman-teman mitra komisi, kami berharap agar 2023 ini ya alokasi anggaran untuk bidang ekonomi itu dinaikkan. Sehingga ketika terjadi persoalan-persoalan itu Pemprov juga bisa melakukan action. Jadi nggak hanya sekedar mengandalkan bantuan dari pihak lain ya, tetapi juga bisa melakukan eksekusi. Itu hal yang tadi ditanyakan ya, terkait apa yang sudah dilakukan ya, dan terkait apa yang kemarin kita lakukan dan yang kita rencanakan untuk tahun depan. Tadi sedikit ya jawabannya. Tetapi intinya garis besarnya adalah seperti itu. Saat ini kita manfaatkan dengan daya upaya yang sangat minimal yang ada pada teman-teman di OPD ekonomi ini untuk bagaimana caranya menekan agar kenaikan harga tidak terlalu tinggi, syukur-syukur bisa semakin rendah. Bagaimana kita menghadapin volume permintaan daging sapi yang mau tidak mau kita harus impor juga kan, itu dari apa, dari luar negeri ya, minyak goreng juga, tadi juga disebut gula pasir ya, terigu dan lain sebagainya. Itu upaya dalam rangka itu yang dilakukan oleh teman-teman dengan kapasitas Satgas Pangan. Tetapi next ke depan selain kegiatan-kegiatan semacam itu juga harus diberikan 7 dinas yang terkait dengan pengembangan ekonomi di Provinsi Banten ini juga mendapatkan pagu alokasi anggaran yang cukup sehingga mereka bisa lebih berdaya guna, dimanfaatkan kerjanya oleh masyarakat Provinsi Banten secara keseluruhan. Saya pikir itu. Terima kasih. Oke, baik, boleh tepuk tangan. Diharapkan ada alokasi anggaran ya Pak ya untuk ekonomi ya. Baik, Pak Babar, ini terkait dengan menjelang Hari Raya Idul Fitri ini biasanya harga bahan pokok akan semakin naik dan diprediksi katanya kenaikannya hingga 30%. Lantas, adakah upaya antisipasi yang dilakukan oleh Disperindak untuk mencegah kenaikan harga menjelang Idul Fitri nanti? Ya, baik. Untuk kenaikan-kenaikan ini sebetulnya memang kita antisipasi jauh-jauh hari. Dan kenaikan akan meningkat jelang Ramadan, dan itu sudah kita antisipasi dengan cara pertama,
kami lakukan edukasi terhadap pedagang di pasar ini, terutama mereka ini mengambil keuntungan pada saat musim-musim kebutuhannya meningkat. Ini kalau dengan ada kunjungan dari dinas, kepolisian, ke pasar-pasar itu setidaknya mengerem niat-niat tadi untuk meningkatkan harga. Psikologis sindrom. Nah, psikologisnya penting karena pedagang itu kalau semakin permintaan tinggi pasti tiap hari naik gitu. Nah, kemarin juga pada musim awal Ramadan kita lakukan pantauan ke semua pasar dan itu kita lakukan pembinaan kepada pedagang dan pengelola pasar. Dari sisi produsen memang kita kembalikan kepada sistem tata niaga yang beda-beda. Setiap komoditi itu alurnya berbeda-beda. Nah, ini yang harus dikuasai oleh jajaran dinas dalam hal bahwa Banten ini memang kelihatannya banyak produsen tapi tidak bisa memenuhi. Mungkin kalau beras cukup banyak, tapi gabahnya, berasnya belum tentu dari Banten juga. Tapi untuk komoditi lain kita banyak mengandalkan dari luar. Nah, ini yang harus kita bangun kerjasama antar daerah. Nah, kerjasama antar daerah ya harus badan usaha milik daerah. Nah, untuk bisa mendatangkan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga pada saatnya dibutuhkan ada tersedia. Minimal kita sudah punya kontrak DO dengan dari penghasil. Jadi misalnya untuk cabai, untuk yang paling banyak di ini ayam, telur itu harus terkontrak jauh-jauh hari. Kalau tidak, keduluan daerah lain kita kebagian yang mahal nih. Nah, ini siklus-siklus ini sebetulnya bisa kita pelajari dan sangat akademis sebetulnya. Nah, mungkin ini perlunya kami kerjasama nanti melibatkan BUMN, BUMD, dan akademisi untuk membangun jejaring sistem perdagangan untuk menjaga tadi. Saya kira itu. Solusi sudah diberikan dan tentunya juga masyarakat juga untuk tidak panik buying juga ya Pak ya? Harusnya juga edukasi kepada masyarakat. Betul. Dan itu insya Allah berjenjang dengan teman-teman di Dinas Perindustrian Kabupaten Kota. Oke, baik. Boleh tepuk tangan untuk jawaban dari narasumber kita. Terkait pertanyaan terakhir ini bisa dijawab oleh Pak Ihsan. Bagaimana Pak Ihsan melihat peran pemerintah dalam menekan lonjakan harga kebutuhan pokok saat ini dan juga kenaikan harga kebutuhan lain seperti bahan bakar, pulsa, gas, dan masih banyak yang lainnya. Hal apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dan DPRD untuk memberikan solusi bagi masyarakat, Pak? Iya. Jadi sejatinya negeri ini kan negeri inklusif sebenarnya. Gambaran negeri inklusif itu adalah sebuah gambaran di mana setiap orang mampu dan punya akses untuk mendapatkan setiap instrumen yang bisa meningkatkan kualitas hidup dia. Begitu. Nah, secara filosofis, secara historis, dan secara konstitusi, kemampuan itu sebetulnya sudah tertulis secara eksplisit, kira-kira seperti itu. Persoalannya adalah pada kendala-kendala bagaimana penyelenggaraan dari kemampuan untuk memberikan akses itu pada masyarakat. Pada persoalan bagaimana masyarakat mengantisipasi lonjakan harga, saya melihat penyimpangan ini tidak bisa diselamatkan. Yang miskin akan tetap miskin, yang tidak bisa beli minyak goreng tidak akan bisa beli, dan sebagainya. Jadi secara ringkas ingin bilang bahwa kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakmampuan menjangkau harga ini juga bagian dari sebuah ekses kebijakan yang tidak terantisipasi oleh negara, gitu. Nah, persoalan ini yang kemudian sampai saat ini juga tidak bisa diselesaikan oleh negara, begitu. Jadi salah siapa ketika Anda miskin? Persoalan Anda bukan persoalan negara. Baiklah kalau gitu. Boleh tepuk tangan untuk tiga narasumber kita. Kita sudah ada di penghujung acara, pemirsa dan juga para penonton semua. Mungkin bisa berikan closing statement sedikit saja, dimulai dari Pak Ihsan, silakan. Apa yang disampaikan kepada pemirsa di rumah? Ya,
Closing statement sederhana, mudah-mudahan ketupat nggak ikut naik. Harapan terbesar itu ya Pak ya. Meskipun pajak naik. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Pak Kadis silakan. Ya, pertama saya sampaikan terima kasih Pak Nawa dan DPRD Provinsi Banten sudah mendukung upaya-upaya Pemprov Banten untuk menangani semua persoalan khususnya ketersediaan dan stabilisasi harga di Banten. Oke, baik. Bapak silakan. Apa yang disampaikan kepada pemirsa di rumah? Sejarah mencatat bahwa jatuhnya kekuasaan itu tidak diakibatkan oleh peristiwa politik, tetapi diakibatkan oleh peristiwa ekonomi. Ketika rakyatnya susah, kemudian baru ada peristiwa politik, kekuasaan jatuh. 2 kali di negeri kita terjadi. Saya tidak berharap itu terjadi sampai 3 kali. Oleh karena itu, kami berharap seluruh penyelenggara negara, mulai dari pusat sampai dengan tingkat daerah, untuk bekerja ekstra keras bagaimana mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran serta keadilan bagi warga masyarakatnya. Saya pikir itu. Oke, baik. Boleh tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Semoga ini harga-harga bahan pokok ini bisa segera turun dan juga bisa tetap stabil, termasuk juga ketersediaannya, dan juga masyarakat untuk diimbau untuk tidak panik buying ya. Dan terima kasih sudah hadir di sini Pak Ihsan dan juga Pak Kadis, dan juga terima kasih Pak Nawa sudah hadir, dan terima kasih teman-teman. Dan pemirsa, terima kasih sudah bersama kami 1 jam ini. Saksikan kami kembali dalam forum dialog lainnya.